Shalom, Jewe Masai, Shalom Jemaat Tuhan, dan dimanapun kita berada hari saat ini, dan apapun yang kita lakukan hari ini, yakin percaya bahwa Tuhan beri kekuatan, mampukan kita dalam melakukan apapun yang kita kerjakan, apapun kita belajar, dan apapun kita aktiviti kita pada hari ini, dan yakin percaya bahwa kita siap dalam pujian penyembahan ini, dan siap juga untuk mendengar firman-Mu, dan siap tegur dan siap untuk berubah. Dan Tuhan yang berikan kita suatu perubahan pada tahun ini. Mari kita sama-sama dalam doa sebelum kita memuji menyembah Dia. Dan saya akan bimbing kita dalam sore yang kedengaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pembinaan-penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang hari yang kami lalui. Kami percaya Tuhan, kami dimampukan, dicukupi dan dikuatkan atas pimpinan dan roh-Mu Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk dalam pujian penyembahan. Biarlah hati kami siap dan kami kerinduan kami untuk memuji menyembah Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang disembah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, apa peralatan yang kami gunakan untuk memuji menyembah Tuhan, walaupun kami hanya online, tapi percaya Tuhan mensatukan roh kami melalui pujian yang kami naikkan pada malam hari ini, dan pakai peralatan yang kami gunakan, kuduskan Tuhan juga Tuhan. Kami menyerahkan anak menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah setiap yang keluar mulutnya menguatkan, membimbing, dan beri kekuatan yang baru bagi setiap anak-Mu yang mendengar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang percaya. Amin.
samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu dapat kesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, semuanya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita lewat pengorbanannya. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Oke, shalom. Selamat malam kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi diri saya secara pribadi. Walaupun suara saya karena selesma demam, dan namun saya percaya ini tidak menghalangkan kita mengadakan ibadah online pada malam hari ini. Dan saya bersyukur karena diberi kesehatan, diberi kekuatan terus di dalam kehidupan ini. Dan begitu juga bagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat dan kuat. Ya, pada malam hari ini kita untuk meneruskan ibadah kita pada malam hari ini. Ya, kita berdoa sebelum kita teruskan dengan perjamuan Tuhan, bahkan firman Tuhan yang kita belajar pada malam hari ini. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa.
Dan kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu yang begitu baik buat kami sepanjang minggu yang telah kami lalui di dalam kehidupan ini. Bahkan sepanjang hari ini juga Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Ya, walaupun dalam keadaan apapun kami pada hari ini, kami tetap bersyukur. Karena di mana apabila kami tetap bersyukur di hadapan-Mu, itu senantiasa memberi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan kami juga di hadapan-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami di hadapan-Mu pada hari ini Bapa, untuk menghadap perjamuan-Mu, untuk menghadap firman-Mu yang kudus pada hari ini, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Dan berkati jemaat Tuhan yang ada di mana-mana pun pada malam hari ini, yang mengikuti online, bahkan yang tidak berkesempatan. Hamba-Mu berdoa supaya mereka juga diberkati Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa sepanjang acara kami berjalan, ibadah kami berjalan, kami mohon Tuhan Engkau terus berbicara di dalam hati kami, supaya kami sama-sama menikmati berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kawali acara kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita mengadakan perjamuan Tuhan ya. Dan minggu lepas kita telah umumkan supaya kita mengadakan perjamuan kudus pada minggu ini, dan saya percaya semua kita sudah mempersiapkan semuanya, baik roti dan air. Dan saya percaya kita sudah menyediakannya dimanapun kita berada ya, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan kelompok-kelompok kita ya. Saya percaya kita sudah sedia dengan perjamuan kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini lewat perjamuan kudus ini juga ya, dan di mana kita melihat bahwa perjamuan kudus ini adalah satu di mana kita terus memperingati dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini ya, di mana kita memperingati Tuhan Yesus mati di kayu salib ya bagi kita, dan di mana kita mengambil bahagian ini sebagai peringatan kita ya, supaya kita terus mengingat bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dengan cara yang sederhana, di mana kita melihat bahwa perjamuan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan karena kita, dan minuman juga melambangkan bahwa darahnya tertumpah ya, darahnya daripada tubuhnya yang tertumpah ya. Itu kita doakan pada malam hari ini karena melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebuskan kita daripada dosa kita ya. Dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, yang telah menyelamatkan kita. Maka itu pada malam hari ini kita mengambil bahagian ini sebagai peringatan kita ya, di mana kita mengadakan perjamuan kudus ini setiap bulan ya, di dalam ibadah kita ya, supaya kita terus mengingat bagaimana pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita ya. Dengan itu kita membaca sedikit daripada firman Tuhan ya, sebagai dasar perjamuan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal yang ke-11 ya, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29 ya. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29 ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu itulah telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan
berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Jadi barang siapa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itulah firman Tuhan menjadi dasar pertemuan Tuhan yang akan kita jalankan pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya pada hari ini, ya, kita terus memperingati Tuhan Yesus, ya, dimana kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia, ya, dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini, ya, dengan cara yang sederhana. Perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya, ya. Roti yang dipecah ini melambangkan tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus. Bahkan tubuhnya yang dipecah-pecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darah yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Kalau kita melihat betapa baiknya Tuhan kita di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita terus memperingati Dia yang mengambil, supaya kita terus mengambil bahagian di dalam pertemuan Tuhan ini. Ya, mari jemaat Tuhan, jika kita sudah mempersiapkan semua minuman, roti, dan kita mengambil cawan kita, mari kita mengambil roti kita, dan saya akan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti, ya, mari kita mengangkat roti kita. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Dan kita mengambil cawan, dan saya membaca firman Tuhan untuk kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan, ya, mari kita mengangkat cawan kita. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Mari kita berdoa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan bagi kami, yang telah menebuskan kami daripada dosa-dosa kami. Maka itu Tuhan, kami terus mengambil bahagian ini di dalam perjamuan ini, supaya kami terus mengingat Tuhan di dalam kehidupan kami, dan supaya kami terus
memberitakan firman-Mu bagi dunia ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dengan itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini dan berterima kasih karena kebaikan-Mu, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa memperhatikan kami, yang senantiasa mengangkatkan kami apabila kami jatuh. Dengan itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dengan itu Tuhan, terima kasih atas perjamuan-Mu. Biarlah kami terus mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah kami terus memberitakan Injil seperti mana firman-Mu mengatakan, supaya kami dapat memberitakan Injil bagi dunia ini. Dengan itu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin. Oke, kita terus dengan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Ya, mari kita melihat firman Tuhan yang kita akan belajar pada malam hari ini. Kita terus dengan firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Ya, saya minta maaf untuk kita. Ya, dalam keadaan yang seperti ini saya masih batuk dan minta maaf, saya minum. Mari kita melihat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang kekhawatiran. Ya, tentang kekhawatiran. Di mana kita melihat firman Tuhan ini di dalam Lukas, ya, Lukas pasal 12 ayat yang ke-22 ayat sampai ayat yang ke-34. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ke-34. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ya. Saya akan membaca firman Tuhan ini ya di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34. Garis besar di atas adalah janganlah khawatir. Ya. Ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepada kamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lambung, namun demikian diberi makanan." Terusnya, oleh Allah betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menunun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Ayat yang ke-29.
Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ayat yang ke-30, sebab itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jauhilah segala milikmu dan pakailah sedekah, dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirosakkan. Ingat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hartamu berada. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, di mana kita melihat bahwa di dalam hal kekhawatiran, ya, seperti mana firman Tuhan yang telah kita baca ini menjadi satu kekuatan bagi kita pada hari ini, ya, supaya kita melihat pada hari-hari kita menghadapi hal-hal yang kebanyakan pada hari-hari ini banyak orang khawatir, ya, di dalam kehidupannya, bahkan melalui COVID yang ada, ya, kita mulai khawatir dengan keadaan kita, ya, supaya kita tidak terjangkit daripada penyakit-penyakit yang ada. Begitu juga dengan bencana banjir pada hari-hari ini juga, ya, kita melihat, ya, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya, seperti mana firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, yang memberi satu kekuatan bagi kita, ya, supaya kita tidak merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya, kekhawatiran memang sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Tetapi seringkali kita memilih untuk khawatir di dalam kehidupan ini. Ya, kita hidup dalam kekhawatiran, ya. Sementara kekhawatiran itu sendiri tidak pernah mendatangkan makna yang positif dalam hidup kita. Ini yang kita lihat. Ya, yang ada adalah kekecewaan. Ya, apabila kita merasa khawatir, ya, kita mulai kecewa, ya, dimana yang kita lihat daripada kekecewaan kita, ya, kita mulai menderita, ya, keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Apabila kita merasa khawatir di dalam kehidupan ini, ya, tetapi keadaan kekhawatiran adalah sebuah pilihan, ya, adalah sebuah pilihan, karena kadangkala masalah kita tidak terlalu besar, tetapi kita memilih, ya, di mana kita memilih untuk khawatir. Dan ada juga orang tertentu yang masalah, ya, yang ada masalah seperti itu jauh lebih besar, tetapi dia memilih untuk khawatir dalam kehidupannya. Ya, kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang merasa khawatir dalam kehidupannya, ya, kalau kita melihat bahwa hal yang seperti itu yang memberi satu kekuatan untuk kita pada hari-hari ini, ya, supaya kita sebagai jemaat Tuhan, ya, kita sebagai orang-orang yang percaya, dan saya percaya kita terus, ya, diberi kekuatan untuk melangkah, supaya kita melihat, belajar bagaimana kita sebagai orang yang percaya tidak merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini juga, ya, dari semua perintah-perintah
Yesus yang ada, ya mungkin salah satu perintah yang paling sulit lah untuk kita praktekkan adalah perintah di dalam Lukas, ya, di mana kita melihat di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-22, ya, satu perintah yang sukar kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-12 ini, ya mari kita melihat, saya akan membacakannya untuk kita di dalam ayat 22, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai." Itu yang kita lihat, yang sukar bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sukar untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Di mana firman Tuhan ini cukup jelas, di mana Yesus berkata, ya, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir." Ya, kalau kita melihat di mana Yesus mengajar murid-muridnya supaya mereka tidak khawatir, ya. Karena kalau kita berbicara tentang kekhawatiran, ya, maka akan sulit, ya. Maka sulit sekali kita menemukan orang-orang yang benar-benar tidak merasa khawatir dalam kehidupannya. Ya, kalau kita melihat tentang hal yang seperti ini, ya, siapa yang tidak khawatir dalam kehidupannya? Ya, di mana kita melihat bahwa menemukan orang yang benar-benar menghadapi kekhawatiran di dalam kehidupannya, ya. Kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini, saya sungguh diberkati, ya. Bagaimana saya sebagai orang yang melayani Tuhan, ya, supaya kita tidak khawatir di dalam kehidupan kita. Jangan, kalau kita melihat seperti mana di dalam ayat 22 ini, ya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu memberi satu teguran bagi kita, ya, menegur kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita tidak merasa khawatir dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ya, ayat pembacaan ini, ya, Yesus dengan tegas berkata, jangan kamu khawatir. Ya, di mana dia memberi satu ketegasan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita jangan khawatir. Mengapa Yesus memerintah untuk kita tidak khawatir, ya, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ya. Apa hal yang buruk dari kekhawatiran sampai Yesus harus menegur orang yang khawatir? Kalau kita melihat, ya, ada 4 poin yang kita harus belajar pada malam hari ini tentang kekhawatiran, ya. Mengapa Yesus menegaskan, ya, bagi kita sebagai orang-orang yang percaya supaya jangan khawatir? Karena orang yang khawatir tidak menyadari pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan Bapa, ya. Kalau kita melihat orang-orang yang khawatir tidak menyadari pemeliharaan Bapa, ya. Kalau kita melihat ayat di dalam ayat yang ke-24, ya, ayat yang ke-24 begitu jelas. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan yang tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lubung, namun demikian diberi makanan oleh Allah. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, ya, kita sebagai orang yang percaya, ya, mengapa? Di mana Yesus menegaskan, berkata, jangan khawatir. Ya, maka itu kita sebagai orang yang percaya, janganlah kita khawatir.
Kalau kita melihat berbalik kepada ayat yang ke-22, jangan khawatir tentang makanan, pakaian. Maka kita melihat di dalam ayat yang ke-24 ini, ya, di mana kita melihat burung gagak, ya, mereka dipelihara Tuhan. Begitu juga Tuhan memelihara kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, poin yang pertama kita lihat di sini adalah orang yang khawatir tidak menyadari pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau kita melihat kita sebagai orang yang percaya, ya kita harus menyadari pemeliharaan Bapa, pertolongan Bapa kita yang senantiasa memeliharakan kita. Seperti mana dia menegaskan di dalam ayat yang ke-22. Ya, di mana kita harus menyadari pemeliharaan Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, orang yang khawatir selalu menggunakan, ya, meragukan, ya. Orang yang khawatir selalu meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita merasa khawatir, kita harus merasa, ya, kita tidak mengingat akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita karena kita rasa khawatir. Maka itu kita sebagai orang yang percaya, ya, orang yang khawatir selalu meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, sementara kita tahu bahwa Bapa selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka itu kita melihat pemeliharaan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, kita harus menyadari pemeliharaan Bapa kepada kita, di mana Dia senantiasa memeliharakan kita di dalam kehidupan kita. Ya, baik apapun yang kita nikmati di dalam kehidupan kita, kita melihat pemeliharaan Bapa yang sangat baik. Dia yang memberi yang terbaik bagi kita. Kalau kita melihat pemeliharaan Bapa, ya kita harus menyadari kita sebagai orang-orang yang percaya, dan kita harus menyadari, ya, atas pemeliharaan Bapa. Kita tak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Ya, ketika kita khawatir dalam kehidupan ini, sebetulnya itu sedang kita menolak segala bentuk janji-janji Tuhan, dan kita sedang meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ya, kadang-kadang kita melihat bahwa, ya, ketika kita khawatir, sebetulnya kita itu sedang menolak, ya. Apabila kita merasa khawatir dalam kehidupan kita, itu seolah-olahnya kita menolak segala bentuk janji-janji Tuhan, ya. Dan kita sedang meragukan pemeliharaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, kalau kita melihat bagaimana orang yang seringkali khawatir, menghadapi kekhawatiran di dalam kehidupannya, ya, sebetulnya itu sedang, di mana kita sedang menolak segala janji-janji Tuhan, dan kita sedang meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ya, kekhawatiran memang bukan dosa, tetapi orang yang khawatir adalah orang yang sedang menolak janji pemeliharaan Bapa dalam hidup kita dan tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat bahwa kekhawatiran memang bukan dosa, tetapi orang yang khawatir adalah orang yang sedang menolak janji pemeliharaan Bapa. Itu yang harus kita ingat, ya. Karena pemeliharaan Bapa bagi kita, ya, kalau kita melihat orang yang khawatir, yang takut seperti itu, ya, di dalam kehidupannya, ya, buat apa kita khawatir? Karena kita melihat bahwa kita mempunyai Allah yang senantiasa mencukupi segala keperluan kita, mencukupi segala keperluan kita, ya. Maka itu kita melihat pemeliharaan Bapa, dan kita terus percaya kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua kita lihat di sini adalah
orang yang khawatir tidak mendapat keuntungan apa-apa. Ya, kalau kita melihat orang yang khawatir, kita melihat kehidupan orang yang khawatir. Ya, dia mau buat ini, dia mau melakukan hal ini seperti ini, ya. Dia semuanya khawatir. Dia takut untuk melakukan apa yang dia usahakan. Ya, melainkan dia tidak ada keuntungan di dalam dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Apabila kita melihat di dalam, ya, orang yang khawatir tidak mendapatkan keuntungan. Kalau kita melihat di dalam ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sasta pada jalan hidupnya? Kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, orang yang khawatir tidak mendapat keuntungan apa-apa. Kalau kita melihat bahwa setiap orang yang khawatir dalam kehidupannya, dia khawatir. Ya, kalau kita ingin melakukan segala sesuatu dengan kekhawatiran kita, ya, maka kita tidak tahu, maka kita tidak melihat apa keuntungannya. Ya, karena tidak ada apa-apa keuntungan kalau kita merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Orang yang khawatir akan memperoleh lebih, ya. Orang yang khawatir tidak akan memperoleh hasil apa-apa. Karena kekhawatiran tidak pernah, ya, tidak pernah dapat mempersatukan. Contoh di dalam rumah tangga kita. Ya. Kalau kita melihat kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya, ya, maka kita melihat apabila kita, ya, kita tidak memperoleh apa-apa, ya, di dalam keluarga kita, ya, maka tidak ada hasil apa-apa, ya, apabila kita merasa kekhawatiran untuk merancang dan melakukan segala sesuatu di dalam keluarga kita, ya, maka kita melihat bahwa semuanya hancur seperti itu saja. Ya, kekhawatiran tidak juga memperpanjangkan umur seseorang, ya, tetapi masalah malah, ya, memperpendekkan umur kita. Ya, kalau kita melihat orang yang khawatir dalam kehidupannya, ya, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak, karena dia khawatir saja di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat orang-orang yang dilanda kekhawatiran di dalam kehidupan mereka, ya, kalau kita melihat pada hari-hari ini orang yang khawatir tentang kebanjiran, ya, banjir yang melanda, begitu dengan COVID yang ada, ya, bagaimana kita merasa khawatir karena kita takut mati, ya, karena sakit penyakit, ya. Kita melihat bahwa hal yang seperti itu yang menekan kita. Apabila kita terus bergantung kepada Tuhan, terus melihat Tuhan karena pemeliharaan Tuhan itu, ya, kita diberi semangat. Kita tidak merasa khawatir dalam kehidupan kita. Jika kita tahu bahwa kekhawatiran tidak akan mengerjakan dan tidak akan memberikan keuntungan apa-apa bagi kita, baiklah dalam kehidupan kita, untuk itu mengapa kita harus hidup dalam kekhawatiran? Kalau kita melihat bahwa hal yang seperti itu, kalau kita melihat bahwa hal yang kita lakukan itu tidak memberi keuntungan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak pernah hidup dalam kekhawatiran itu. Ya, maka karena kekhawatiran hanyalah merugikan dan menghancurkan kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat bahwa orang yang khawatir, senantiasa khawatir dalam kehidupannya, kita melihat sampai mana kehidupannya, sehingga dia terus dilanda kekhawatiran di dalam kehidupannya. Maka itu kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, janganlah kita hidup di dalam kekhawatiran, karena kita melihat apabila kita terus hidup di dalam kekhawatiran, kita tidak mendapat apa-apa di dalam kehidupan kita. Karena kita melihat apabila kita terus terjerumus di dalam kekhawatiran kita, maka hidup kita merugikan diri sendiri dan menghancurkan kehidupan kita. Nah, yang ketiga kita lihat di sini. Dan yang ketiga kita lihat di sini.
Yang ketiga kita lihat di sini adalah orang yang khawatir, tanda bahwa tidak mengenal Allah. Ya, minta maaf. Orang yang khawatir, tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Ya, kalau kita melihat bahwa orang yang khawatir adalah tanda bahwa mereka tidak mengenal Allah di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat bahwa orang yang senantiasa khawatir karena dia tidak bergantung dengan siapa-siapa, karena dia bergantung dengan kekhawatiran yang ada pada dia. Ya, kalau kita melihat bahwa orang yang tidak merasa khawatir, dia senantiasa melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, dia senantiasa berhasil apabila dia senantiasa bergantung dengan Tuhan. Di dalam kekhawatiran, apabila kita terus bergantung dengan kekhawatiran yang ada pada kita, seperti mana di dalam poin yang kedua, itu merugikan kita, itu menghancurkan kita. Maka di dalam poin yang ketiga ini, karena orang yang khawatir, tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Ya, orang yang khawatir, mereka tidak mengenal Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat 29, saya akan membacakannya untuk kita. Di dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Ya, saya akan baca firman Tuhan. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jelas, begitu jelas untuk kita. Di mana kita melihat bahwa firman Tuhan ini sungguh cukup jelas untuk kita. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah yang akan hidup dalam kekhawatiran. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah yang akan hidup dalam kekhawatiran. Karena jika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan dapat berkata seperti Paulus berkata. Di mana Paulus berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa." Ini kata-kata Paulus. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-29, ayat yang ke-30, ya, saya akan membacakannya, mengulangi 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kalau kita melihat bahwa firman Tuhan ini cukup jelas untuk kita, ya, karena orang yang khawatir tanda bahwa mereka tidak mengenal Allah di dalam kehidupan mereka, bahwa hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah yang akan hidup dalam kekhawatiran, ya, karena jika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan dapat berkata seperti Paulus berkata. Ya, di mana Paulus berkata bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini kata-kata Paulus. Aku tahu kepada siapa aku harus percaya, dan aku yakin dia berkuasa. Di mana Paulus mengatakan hal ini untuk kita, ya, memberi satu kekuatan untuk kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Orang yang hidup di dalam kekhawatiran adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sepertinya mana kita pada hari-hari ini, kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Makanya kita jangan merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Maka kita akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, ya, saya sangat diberkati apabila saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, memberi satu kekuatan bagi saya. Jadi dalam kita menghadapi hal
COVID, bencana, banjir, kilat pada hari-hari ini, ya kita merasa kekhawatiran di dalam kehidupan kita untuk menghadapi hal yang seperti ini. Namun kita melihat Tuhan di dalam hal ini juga, ya, karena kita melihat bahwa di dalam hal yang seperti ini Tuhan melihat keperluan dan kebutuhan kita, supaya Dia melihat karena kita setia, melihat bahwa kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, maka kita memperoleh berkat yang daripada Tuhan melalui kehidupan kita. Dan yang terakhir, maaf, minum. Dan yang terakhir, dari ayat yang ke-33 sampai ayat ke-34. Saya akan membacakannya untuk kita. Ayat yang ke-33. Jauhilah segala milikmu, juallah segala milikmu, ya minta maaf. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan. Ngegat, karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, karena orang yang khawatir terhambat dalam menjadi berkat, ya. Karena orang yang khawatir terhambat dalam menjadi berkat. Nah, kalau kita melihat bagaimana kita terus menjadi berkat kepada orang-orang lain, seperti mana di dalam firman Tuhan ini, ya, begitu jelas mengajarkan kita supaya karena orang yang khawatir terhambat, ya, terhambat dalam menjadi berkat. Ya, setiap orang yang merasa khawatir, dia tidak akan menerima berkat yang daripada Tuhan karena terhambat berkat. Ya, seperti mana di dalam firman Tuhan. Ya, kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, kita tidak akan pernah, kita tidak akan pernah dapat menjadi berkat kepada kekhawatiran, akan membuat kita selalu berpikir yang negatif terhadap orang lain. Inilah bagi orang-orang yang merasa khawatir, ya. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita tidak akan pernah dapat, ataupun kita tidak pernah dapat menjadi berkat. Karena kekhawatiran akan membuat kita selalu berpikir negatif, ya, terhadap orang-orang lain. Kalau kita merasa khawatir, ya, karena menghambatkan berkat. Seperti mana di dalam ayat firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Begitu jelas, ya, orang yang hidup di dalam kekhawatiran dapat saja dia memiliki keinginan untuk menjadi berkat, tetapi keinginan itu tidak akan dipraktekkan, ya, karena kita selalu khawatir dan takut untuk bertindak. Seperti mana dalam ayat firman Tuhan ini, ya, orang yang hidup dalam kekhawatiran, kalau kita melihat orang yang hidup di dalam kekhawatiran dapat saja dia memiliki keinginan untuk menjadi berkat, tetapi keinginan itu tidak akan dipraktekkan karena kita selalu khawatir dan takut untuk bertindak. Kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan ini memberkati kita pada malam hari ini, memberi satu kekuatan yang baru untuk kita
supaya kita terus tidak merasa khawatir dalam kehidupan ini, ya. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tentang hal kekhawatiran ini, ya, karena orang yang khawatir akan menyadari pemeliharaan Tuhan. Apabila kita merasa, ya, orang yang khawatir tidak menyadari pemeliharaan Tuhan, ya. Dan yang kedua adalah karena orang yang khawatir tidak mendapat keuntungan apa-apa. Dan yang ketiga adalah orang yang khawatir. Tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Dan yang keempat adalah karena yang khawatir terhambat dalam menjadi berkat. Kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita pelajari, menjadi satu berkat bagi kita, ya, kita renungkan kembali firman Tuhan yang telah kita belajar, dan supaya kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, ya. Tanpa kita mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan kita, ya, kita tidak menikmati berkat. Kalau jika kita hidup di dalam kekhawatiran di dalam kehidupan ini, ya, maka kehidupan kita akan hancur. Ya, sebagai kesimpulan bagi kita pada malam hari ini, jemaat yang saya kasih di dalam Yesus, ya, yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap kita dapat saja menghadapi kekhawatiran, tetapi mulai hari ini, ya, kembali kita harus mengambil tekad untuk melepaskan diri kita daripada kekhawatiran, ya, tetapi percaya kepada janji Allah. Ya, mungkin pada hari-hari ini kita masih khawatir. Jadi dalam kehidupan ini, ya, mungkin di tahun yang baru ini kita mulai khawatir akan hidup kita. Marilah kita melepaskan kekhawatiran itu di dalam kehidupan kita, ya, dimana kita mulai, ya, percaya akan janji Allah bagi kita, berjalan demi sesuai dengan iman kita, ya, akan terjadi pada kita. Jadi mana kita harus melepaskan kekhawatiran kita. Jika masih ada kekhawatiran yang mengikat kita, lepaskanlah itu. Ya, percayalah pada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itulah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Dan saya percaya biarlah kita terus merenungkan sekali lagi untuk firman Tuhan ini, ya, dan praktekkanlah firman Tuhan ini, belajar supaya menjadi berkat bagi kita pada tahun yang baru ini, ya, supaya kita tidak merasa khawatir untuk berjalan, untuk melangkah di dalam tugas kita, bahkan di dalam keluarga kita, ya, supaya kita tidak merasa khawatir, ya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, belajar firman Tuhan ini, ya, kita mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, baik di dalam apapun yang senantiasa menghantui pikiran kita, supaya kita merasa khawatir di dalam kehidupan ini. Mulailah kita melepaskanlah semuanya itu, supaya kita terus fokus ke depan, supaya kita mengingat, percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan yang telah kami sampaikan kepada jemaat-Mu, ya Bapa. Maka itu Tuhan, kami berdoa biarlah firman Tuhan ini terus berkarya di dalam kehidupan kami, terus bekerja supaya kami dapat mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, supaya kami tidak merasa khawatir di dalam kehidupan ini. Kami percaya atas janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, berkati jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami terus berdoa, firman-Mu terus berbuah, terus berkarya di dalam kehidupan kami, supaya kami
dikuatkan, supaya kami terus melangkah di tahun yang baru ini tanpa rasa khawatir untuk menghadapi apapun yang ada pada kami, yang kami terima. Kami percaya bahwa itu adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati